Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Anggun. Di sini kakak akan menjelaskan video pembelajaran tentang teks prosedur. Selamat menyaksikan. Baik adik-adik, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu teks prosedur. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi ciri dan jenis dari teks prosedur. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengidentifikasi ciri teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan secara sistematis maupun secara urut. Kemudian adapun tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat mengikuti suatu langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah membuat sesuatu. Yang kedua, langkah melakukan sesuatu. Maupun yang ketiga, langkah menggunakan sesuatu. Nah, teks prosedur juga sering disebut sebagai teks ajaib yang menyelesaikan banyak masalah loh. Adapun ciri bahasa dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu menggunakan pola kalimat perintah. Apa maksudnya pola kalimat perintah? Ya, di sini yang pertama, kata kerja tanpa imbuhan me. Contoh kata kerja imbuhan me itu apa? Contohnya mencuci, mengambil, dan sebagainya. Kenapa kita tidak boleh menggunakan kata imbuhan me? Karena kata imbuhan me itu cenderung merupakan kata imbuhan pasif. Jadi di sini lebih baik kita menggunakan kata imbuhan pasif seperti rebus, goreng, angkat, maupun tuang. Yang kedua, partikel lah. Ya, banyak sekali contohnya adik-adik partikel lah, seperti misalnya janganlah, cucilah, pakailah, potonglah. Ya, misal kalimatnya itu potonglah wortel dengan ukuran sedang. Kemudian yang ketiga, kata larangan, yaitu jangan. Yang kedua, kata penunjuk ukuran. Misalnya, segelas air, gula pasir secukupnya, dan sebagainya. Pokoknya kata penunjuk ukuran itu menunjukkan ukuran-ukuran di dalam teks prosedur. Kemudian yang ketiga, kata saran. Misalnya, seperti, hendaknya, sebaiknya, dan sebagainya. Kata saran ini masih banyak ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa mencari di referensi yang lain. Misalnya bisa di internet, ataupun cari di buku pelajaran bahasa Indonesia. Ya di situ ada. Kalimat di dalam teks prosedur juga harus jelas, logis, dan singkat. Jelas maksudnya tidak membingungkan atau mudah diikuti. Logis maksudnya urutan penjelasan secara sistematis. Kemudian singkat. Singkat itu artinya apa? Singkat itu maksudnya mencantumkan hal-hal penting saja. Jadi dalam membuat teks prosedur tidak usah menggunakan kalimat yang terlalu bertele-tele. Gitu. Kemudian ada jenis teks prosedur. Ya, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur membuat sesuatu ini berisikan langkah-langkah membuat suatu barang. Misalnya, kita ingin membuat makanan, membuat kerajinan, maupun membuat barang-barang lainnya, seperti membuat celengan bekas, celengan dari botol bekas. Kemudian yang kedua ada teks prosedur memainkan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur memainkan sesuatu ini untuk memandu seseorang agar mampu memainkan suatu alat secara cepat. Misalnya, teks prosedur memainkan angklung begitu. Kemudian yang ketiga ada teks prosedur melakukan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur melakukan sesuatu ini untuk memandu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan secara tepat dan urut. Ya, penting sekali ya kita
membuat teks prosedur yang berisi langkah-langkah secara urut agar pembacanya itu cenderung tidak bingung begitu. Kemudian menyimpulkan teks prosedur. Ya, bagaimana menyimpulkan teks prosedur? Ya, sebelumnya kita akan belajar tentang pengertian menyimpulkan teks prosedur adalah suatu kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks prosedur, perlu sekali adik-adik untuk membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teks. Nah, di sini penting sekali bagi kita untuk menyimpulkan urutan langkah-langkah teks prosedur. Oke adik-adik, setelah ini saya akan menampilkan contoh dari teks prosedur. Halo, welcome back to my channel Devina Hermawan. Hari ini tentunya aku mau share resep lagi. Ini aku akan share resep kopi yang lagi viral, yaitu Dalgona Coffee. Jadi konsep Dalgona Coffee itu sebenarnya dia dihidangkan kayak cappuccino tapi terbalik. Jadi susunya yang tawar, si foamnya nggak ada espressonya. Nah biasa kan kalau cappuccino tuh dia ada espresso, baru di atasnya tuh foam susu. Tapi ini foam terdiri dari yang pertama tentunya espresso powder, yang kedua air yang hangat, dan yang ketiga ini gula. Di sini aku pakai brown sugar. Jadi aku mau memadukan antara dua minuman yang lagi ngehits, Dalgona brown sugar. Dan di sini resepnya nih nggak pakai mixer, nggak perlu mixer. Tapi bukan pakai whisk juga, karena kalau pakai whisk kalian itu ngaduknya tuh bisa harus 15 menit. Di sini aku akan kasih tahu trik pakai saringan. Oke, langsung aja ini caranya. Oke, yang pertama kalian perlu itu takaran. Jadi kita ini maunya 1 banding 1 banding 1. Nah si airnya ini sebenarnya lebih dikit nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya dia lebih makin banyak air, dia tuh si busa-busanya atau foamnya tuh dia semakin besar-besar, jadi semakin kasar. Nah kalau takarannya 1 banding 1 banding 1 itu dia smooth banget atau lembut banget. Di sini kenapa aku nggak pakai sendok makan biasa? Karena kalau sendok makan itu kan beda. Kalau misalnya kita nyendok bentuk kayak gini tuh dia bakal muncung. Sedangkan kalau air kan dia datar, jadi itu nanti nggak akurat. Tapi kalau kalian nggak ada, 2 sendok makan aja. Ini sekitar 2 sendok makan. Lalu gula 2 sendok makan. Juga air 2-3 sendok makan. Ini kenapa aku pakai air hangat? Supaya melarutkan si gula dan juga si kopinya. Kalau misalnya nggak larut nanti dia nggak enak, nggak smooth gitu, kasar. Nah udah gini. Ini kita perlu saringan, tapi jangan saringannya harus sampai kena ke dasarnya. Ini kenapa aku pakai yang landai gini, supaya kena sampai dasar, karena kita perlu aduk semuanya sampai merata ya. Nah sebelumnya aku memasang timer ya, supaya tahu ngocok dengan cara ini tuh berapa lama. Oke. Tuh dia udah mulai berbuih, baru 15 detik udah berbuih. Nah, udah mulai pucat tuh. Dia udah kental, tapi dia belum kaku. Jadi kita mau aduk terus, kurang lebih ini 1 menit lagi jadi. Tuh ini warnanya udah pucat dan udah kaku bentuknya. Dia udah nggak jatuh. Tapi ini terserah kalian boleh lanjutin. Kalau nggak, udah cukup segini aja. Ini jadi kayak foam gitu, creamy. Kalau misalnya dilanjutin tuh dia nanti teksturnya jadi kayak cream cheese gitu. Dia kayak ada lebih kayak mousse gitu. Nih ini udah semakin
mengembang. Tuh, dia udah kaku, udah nggak jatuh. Kalau kalian mau sampai kaku banget, sampai kayak mousse juga boleh. Cuman aku sih lebih suka segini aja tuh. Dia masih netes. Dan kita lihat waktunya 3,5 menit. Oke lah. Sekarang foamnya udah siap, tinggal bikin minumannya. Oke, di sini aku ada es batu. Ini opsional aja kalau yang mau lebih ekstra dingin pakai es batu. Terus susu sapi. Nah, terus di sini aku mau tambahin juga evaporated milk, kalau nggak santan. Jadi itu tujuannya supaya lebih gurih lagi, tapi ini nggak wajib. Oke, kita tuang. Dan yang terakhir dalgonanya. Nah, ini kita tuang, tuh. Si dalgonanya tuh warnanya jadi lebih coklat gitu karena pakai brown sugar tentunya. Nah, ini udah jadi. Creamy banget dari susu dan juga evaporated milk. Dan juga si rasa dalgonanya nih karena pakai brown sugar tuh kayak lebih gimana gitu, lebih gigit. Dan lihat warnanya lebih menarik, lebih coklat lagi. Oke, thank you for watching and see you in the next video.